saya luar biasa juga Bu Rina. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah rindu untuk beribadah. Benar Bu Lia. Kita tanya adik-adik sudah mandi? Oh pasti udah mandi ya Bu Lia ya. Sudah berpakaian yang rapi? Apalagi pasti bajunya udah rapi dan cantik. Iya betul itu Bu Rina. Berarti adik-adik sudah siap memuji Tuhan. Yes. Nah adik-adik, kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online minggu keempat. Wah gak terasa ya Bu Rina ya. Tanggal berapa Bu Lia ya? Tanggal 26 September 2021. Nah adik-adik, sebelumnya Ibu Guru Sekolah Minggu mau menyapa adik-adik sekolah minggu ya. Nah tapi kita menyapanya beda dari yang lain. Beda dikit aja kok. Iya, biar tambah semangat ya adik-adik ya. Iya. Nah kalau misalnya Ibu Guru bilang, apa kabar adik-adik? Jawabnya, Bersama Yesus saya bisa luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita contohkan ya Bu Rina ya. Yuk. Oke, apa kabar adik-adik? Jawabnya Bersama Yesus saya bisa luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya sudah bisa Bu. Sekarang kita sapa lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya Bersama Yesus saya bisa luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hebat ya Bu Dina ya. Adik-adik Oke. sekolah minggu, sebelum kita mau ibadah, jangan lupa ya siapkan Alkitab dan katekismusnya. Iya Bu Rina. Oke adik-adik, kita akan berdoa sebelum mulai ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Rina. Yuk, adik-adik semua ambil sikap untuk berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami kumpul di rumah kami masing-masing. Kami ingin hadir di hadirat-Mu untuk beribadah online sekolah minggu untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami mau diajarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Oh, siap Oke, dong. kita akan angkat satu lagu pujian. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semangat ya. Adik-adik yang terkasih, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan satu kidung pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25 yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan Ibu Guru ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan baca berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan baca berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita mengucapkan titah yang ketiga. Bagi yang belum hafal, boleh buka katekismusnya. Nah, kita bersama Bu Lia. Iya adik-adik, bunyi dari titah ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Nah, maksudnya adik-adik dari titah ketiga ini adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Itu tadi bunyi titah ketiga dan maksudnya. Sekarang kita akan membacakan ayat bulanan kita adik-adik. Iya, adik-adik, ayat bulanan kita sekarang kan udah minggu keempat. Berarti sama dong dengan minggu yang kemarin ya Bu Lia ya. Iya Bu Rina. Iya, yuk adik-adik, kalau belum hafal boleh buka Alkitab ya. Tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Begini bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian bunyinya. Iya, itu dia adik-adik ayat bulanan kita untuk minggu ini, minggu keempat. Ditunggu untuk video ayat bulanan adik-adik. Iya adik-adik. Nah, terutama bagi yang belum pernah Bu Rina. Iya benar Bu Lia. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kiriman video ayat bulanan dari teman-teman kita. Iya. Selamat menyaksikan. Halo, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, upama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan ayat bulanan. Nah, Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada Mama Papa yang sudah membantu adik-adik sekolah minggu dalam mengirimkan ayat bulanan dalam bentuk video. Ya, cantik-cantik ya Bu Lia ya. Iya, semuanya sudah bagus-bagus. Ibu Guru sekolah minggu semuanya senang terlebih lagi. Senang Tuhan. banget. Iya. Kemudian Ibu Guru mau mengingatkan ya adik-adik, satu video buat satu keluarga ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ayo, semuanya berdiri. Sukacita ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan mengangkat satu pujian dengan judul Goliat datang. Adik-adik di rumah bagi berdiri ya. Ikutin silakan Ibu Guru. Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya semua batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?"
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Daud dan Goliat yang kembali diceritakan melalui nats kita ini tentunya bukanlah cerita yang asing lagi bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi inang pendeta juga. Karena dari sejak kecil, dari inang sekolah minggu juga sudah sering mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat ini. Bahkan sekarang inang mengkhotbahkan kembali cerita tentang Daud dan Goliat ini. Kalau kita sering mendengarnya dan hari ini diingatkan kembali kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, tentu saja karena banyak hal yang perlu kita renungkan yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk anak-anak sekolah minggu kami. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, pertarungan antara Daud dan Goliat. Goliat sebagaimana yang diceritakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4, dia adalah pendekar tentara orang Filistin yang tinggi badannya hampir mencapai 3 meter. Orangnya sangat tinggi, dia pendekar tentara Filistin yang datang dengan perlengkapan perang yang serba lengkap menantang bangsa Israel, membuat bangsa Israel menjadi cemas dan takut. Melihat tentara Filistin dengan pendekarnya yang tinggi besar, gagah perkasa, lengkap dengan perlengkapan senjatanya. Ketika Daud melihat kakak-kakaknya di medan peperangan sesuai dengan perintah ayahnya, ternyata ia mendengar bagaimana Goliat menantang pasukan Israel, berbicara dengan sombong, bahkan mengejek pasukan Israel, sampai akhirnya dengan berani Daud menantang Goliat, pendekar tentara Filistin itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk melawan Goliat, Daud tidak memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Dia tidak memakai perlengkapan perang. Karena ketika perlengkapan perang dipakaikan kepadanya, ia justru tidak bisa bergerak karena ia tidak biasa memakainya. Namun Daud hanya mempunyai umban dan batu. Demi melihat Daud, tentu saja Goliat mengejeknya. Kalau kita membaca tadi di nats kita ini,
Goliat berkata, "Anjingkah aku sehingga engkau hendak mendatangi aku dengan tongkat?" Tapi mendengar perkataan Goliat itu, Daud tidak mundur atau takut, tapi ia justru lebih berani karena ia mendatangi Goliat bukan dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi ia mendatangi Goliat demi nama Tuhan. Dan benar saja anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan sebuah batu dan sekali lempar dengan memakai umban, maka hal itu tepat mengenai di dahi Goliat, membuat ia jatuh, terkapar, dan akhirnya mati. Kesombongan Goliat lenyap seketika. Goliat dengan perlengkapan perangnya, Goliat yang gagah perkasa, Goliat yang berbadan tinggi, akhirnya rebah hanya dengan batu yang menancap di dahinya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran berharga banyak kita petik dari nats kita ini. Yang pertama, nats kita ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh sombong, tidak boleh menjadi anak-anak yang tinggi hati dan meremehkan atau menganggap rendah orang lain seperti yang diperbuat oleh Goliat. Orang yang merasa hebat, orang yang merasa kuat, sehingga dengan mudah mengejek bangsa Israel, menghina Allahnya, demikian juga mengejek Daud sendiri. Mengapa kita tidak boleh sombong dalam hidup ini? Karena setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan baik dengan kelebihannya. Sekalipun kita mempunyai kekurangan, tapi itu bukan menjadi jalan untuk meremehkan, menghina, atau merendahkan orang lain. Kalaupun mungkin teman kita tidak berprestasi sebagaimana halnya kita, tapi bisa saja dia mempunyai keterampilan yang tidak kita miliki. Sekali lagi, setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing, walaupun setiap orang ada saja kekurangan yang dimilikinya. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjauhkan diri kita dari kesombongan, karena kelebihan yang ada pada kita bisa bermanfaat untuk memperlengkapi orang lain. Sekali lagi, dalam hidup ini kita harus hidup saling menghargai, hidup saling menghormati, hidup saling mengasihi. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini kita juga diingatkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Sama seperti Daud yang tidak gentar menghadapi musuhnya karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud contoh orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Walau dia diejek, walau dia dianggap sepele, tapi ia tidak kecewa, ia tidak putus asa karena ia percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Mungkin kita tidak sepintar teman-teman kita, mungkin kita tidak sekuat teman-teman kita, tapi siapapun kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan memperlengkapi kita sepanjang kita tetap percaya diri di dalam Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah semangat sebagai anak-anak Tuhan. Jalani hidup dengan terus mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang penuh semangat dalam menjalani kehidupan kita. Anak-anak yang hidup di dalam kerendahan hati, sama seperti Tuhan yang memberikan teladannya bagi kita dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan juga yang memberikan teladannya dalam hal kerendahan hati, hidup saling mengasihi, agar hal yang demikian juga anak-anak lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan
yang mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang selalu hidup di dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tetapi mau menghargai sesama kami, mau mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mau mengasihi sesama kami karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta Rita. Nah, pasti adik-adik masih ingat ya pesan firman Tuhan tadi. Oke, kita tanyakan Bu Lia ya. Oh Bu Lia, apa ya pesan firman Tuhan yang tadi Inang sampaikan? Iya Bu Rina, pasti adik-adik di rumah sudah dengar cerita dari Inang Rita tentang Daud dan Goliat. Nah, pesan firman Tuhan seperti yang disampaikan Inang Rita, adik-adik sekolah minggu harus apa? Harus rendah hati, tidak boleh sombong. Yang kedua, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus mau menghargai dan mengasihi semua orang. Itu dia pesan firman Tuhannya Bu Rina. Oke, mantap banget Bu Lia. Iya, Bu. Bisa ya adik-adik ya? Pasti bisa. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siapkah? Ya adik-adik, sambil kumpul persembahan, kita angkat satu pujian. Yuk bagi berdiri adik Yuk, semua. sukacita ya. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu kidung pujian dari Kidung Jemaat 413 yang berjudul Tuhan Pimpin Anakmu. Sama-sama kita nyanyikannya ya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Jangan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin urus hidup menderat agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Jangan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin urus hidup menderat agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Ibu mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun ya untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan dan berkat buat adik-adik. Dan untuk papa mama, biarlah kerajinan papa mama tetap menyala-nyala dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibu guru di sini tetap mengingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker serta menjauhi kerumunan. Dan yang terpenting adik-adik, makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat dan imunnya tetap kuat. Iya bener itu kata Bu Novi, adik-adik sekolah minggu. Nah, ibu guru mau tanya, udah pada belajar? Udah datang ke sekolah ya sebagian ya? Dan ada yang juga masih daring karena masih takut ya, karena kita masih di masa pandemi ini ya ibu-ibu ya. Jadi ada sekolah yang sudah menetapkan yang namanya pembelajaran secara hybrid, tatap muka di sekolah dan kemudian online ada di rumah. Nah, yang penting tetap semangat, raih tetap cita-cita supaya tetap menjadi anak-anak kebanggaan, terlebih oleh orang tua ya, lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, ibu guru juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya itu bisa dikumpulkan dengan cara menitipkan kepada mama papa agar diberikan ke gereja atau melalui rekening KRIS AKBP Pekanbaru. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.